masyarakat Pak Soekarno maupun sing ada sampean tengah posisi iki asal untuk maju. Pasal oleh nih sampean majone apa? Majone terus apa? Iki mesti nggih anu. Alah. Wes kan semangat api persatuan orientasi. Saya kurang rene. Wes kipas tengah lo ya. Nggih. Wes Kami tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kami, melainkan kami meminjamnya dari anak cucu kami. Begitulah bunyi pepatah mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Yang terhormat Dewan Juri, serta yang saya hormati juga DPC Banteng Muda Indonesia Kota Bekasi yang telah menyelenggarakan lomba pidato dalam rangka kegiatan Bulan Bung Karno ini. Perkenalkan, saya Dimas dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan buah-buah pikiran saya yang bertajuk menggelorakan semangat persatuan berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, sebagian dari kita mungkin mempertanyakan, apa pentingnya mengangkat isu lingkungan hidup? Dan sebagian dari kita pula mungkin mengatakan bahwasanya ini hanyalah masalah yang dibesar-besarkan. Ya apa tidak? Saudara-saudara sekalian, tidak ada masalah selagi perut kita terisi kenyang tiap harinya, dan tidak ada masalah selagi sang fajar terbit dari timur setiap paginya. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal. Diperkirakan tiap tahunnya terdapat 18 juta hektar hutan yang dibabat habis. Angka tersebut setara dengan 27 lapangan sepak bola tiap menitnya. Dan diperkirakan pula 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton sampah plastik yang dibuang ke laut tiap tahunnya. Bahkan Jakarta, saudara-saudara, ibu kota Republik ini, menjadi salah satu kota dengan tingkat populasi paling parah di dunia. Beberapa contoh tersebut dapat mempengaruhi pemanasan global, polusi udara, dan bahkan degradasi keanekaragaman hayati yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup kita. Isu lingkungan hidup ini benar-benar nyata adanya. Lingkungan hidup kita menghadapi masalah yang jelas semakin pelik. Namun di dalam nistapa masih ada sinar harapan. Saudara-saudara sekalian, kita semua menyadari bahwasanya kita tidak dapat melakukan perubahan jika kita hanya berdiri sendiri. Keberlanjutan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama dari Sabang sampai Merauke. Hanya melalui persatuan dan kolaborasilah kita dapat mencapai perubahan yang positif. Saudara-saudara sekalian, marilah kita juga mendukung kebijakan serta keberanian pemerintah dalam melakukan perubahan. Ibu kota Nusantara contohnya. Nusantara dibangun di atas asas peduli lingkungan. Nusantara menggunakan kendaraan listrik, menggunakan sepeda sebagai tumpuan transportasi, dan menggunakan hydropower yang kelak menjadi energi utama. Semangat perubahan seperti itulah
yang mesti terus kita jaga. Namun, tak elok rasanya kalau kita terus-terusan menyalahkan dan menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan. Marilah kita merenung sejenak, bertanya kepada diri kita sendiri, pernahkah kita merasa bersalah di saat kita membuang sampah sembarangan? Pernahkah kita merasa bersalah di saat kita menghambur-hamburkan energi fosil? Pernahkah kita merasa bersalah saat kita begitu seringnya menggunakan plastik sekali pakai? Jikalau iya, marilah kita bersatu dan berubah bersama. Kita dapat menginisiasi perubahan kecil di sekitar kita dengan cara menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi. Cara-cara seperti itulah kita dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan. Marilah kita juga bergabung dengan organisasi lingkungan, komunitas lingkungan, berorientasi lingkungan sebagai wujud peduli kita terhadap Indonesia. Dengan cara-cara seperti itulah kita dapat menggelorakan semangat persatuan berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bergandengan tangan, tanpa mempertanyakan apa sukumu, apa agamamu. Bung Karno pernah mengatakan, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu agama, bahkan bukan milik suatu adat istiadat, melainkan negara Republik Indonesia ini adalah milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Banda Aceh sampai Banda Papua, di seluruh penjuru Nusantara. Dan yakinlah saudara-saudara, jikalau kita berdiri bersama, jikalau kita berdikari bersama, maka tidak akan ada suatu halangan yang menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Rawe-rawe rantas, malang-malang bodong, merdeka! Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kalimat, jikalau ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila, merdeka! Sukses. Enggak, itu delok nemu yo lek nemu.